Jenengan itu dulu juga Muslim, Mas? Iya, saya dulu Muslim. Kumpulannya juga dengan organisasi-organisasi Iya. agama Islam. Muhammadiyah saya juga kumpul. Heeh. NU juga kumpul. Heeh. Terus hari itu juga semenjak itu kan jenengan semacam mendeklarasikan diri gitu. Betul gak Mas ya? Iya. Mendeklarasikan diri bahwa jenengan penghayat kepercayaan yang masih jenengan juga tidak menyebut bahwa penghayat kepercayaan apa itu. Iya. Gitu. Dan bertuhan, tapi Tuhannya siapa kan juga tidak dijelaskan. Iya. Nah, sebenarnya berarti jenengan itu beragama atau tidak, Mas? Saya tidak beragama, tetapi saya sebagai umat Pancasila, sesuai dengan sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Mas Tejo, lanjut lagi. Tadi kan jenengan memilih untuk murtad. Tak bahasakan murtad wae lah ya. Iya, nggak apa-apa. Ben gampang lah ya. Iya. Apa bahasa yang lebih halus apa sih? Saya murtad. saya sendiri bangga kok saya murtad. Karena murtad itu bukan bahasa spiritual, itu bahasa organisasi. Apa ya? Yo blacklist lah. Iya, tidak masalah. Jenengan memilih murtad itu selain dari memang mengembalikan ajaran-ajaran leluhur, kearifan-kearifan lokal yang pendahulu-pendahulu dulunya jenengan. Iya. Tapi apakah ada juga jenengan sebagai yang sebelumnya warga Muslim, gitu kan? Apakah ada sebenarnya ini? Ada. Wujud protes gitu. Ada. Ya karena keresahan itulah. Saya itu merasa dikibulin oleh dogma-dogma yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Itu adalah kepentingan. Iya, dikibulin. Itu adalah kepentingan organisasi. Bukan kepentingan Tuhan. Oke. Seperti apa, Mas? Ya, nyun sewu. Sekarang pikir untuk sensitif lagi. Ini bukan terus kemudian saya menjelek-jelekan agama lain, bukan. Saya tidak. Karena saya sudah mengalami gitu. Ketika saya termakan oleh dogma. Misalkan, saya sekarang ini pas waktu itu masih beragama di KTP itu, ada agama lain mau mendirikan tempat ibadahnya. Karena saya termakan oleh dogma, saya panas, Mas. Ojo sampai iko gereja ngadeg. Ojo sampai bahaya kok. Itu ketika waktu itu belum tercerahkan dengan saya belum berpikir secara diri sendiri. Akhirnya lebih terpaku dengan ajaran sebelumnya gitu. Kan begini. Banyak dari semua agama itu mengatakan bahwa semua agama ini baik. Itu secara di luar gitu. Secara umum dia mengatakan seperti itu. Tetapi dia munafik di belakang. Dia ngedumel. Saudara-saudara, agama ini adalah agama yang paling baik. Itu kan asu namanya. Di luar mengatakan bahwa semua agama baik, tetapi di dalam dia mengatakan ini adalah agama yang paling baik. Itu kan asu menurut saya. Artinya tidak seimbang begitu. Tidak seimbang dan tidak memberikan porsi untuk agama lain. Jadi pada waktu itu saya kan menerima dogma agama yang pernah diajarkan melalui sekolah-sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, ya udah kena dogma itu terus. Yang saya makan itu kan bukan spiritual aslinya menurut saya. Spiritual aslinya adalah rahmat untuk semua alam. Rahmatan lil alamin kalau bahasanya itu. Tetapi prakteknya, yang saya fakta loh ini. Banyak pohon-pohon menjadi mata air yang menopang mata air di kampung-kampung itu hilang. Karena dianggap musyrik, dianggap tempat demit, dan lain sebagainya. Terus kita mau berterima kasih kepada pohon, kita menghirup oksigen itu kan dari pohon. Wujud manifestasi kita berterima kasih pada mereka itu apa?
Oh, jadi artinya dari sudut pandang jenengan itu bahwa banyak oknum Iya, beragama iya. yang mereka hanya secara verbal itu mengatakan ya ini ajarannya seperti A, B, B, C, C, Nah, C dan lain sebagainya, tapi tidak diterapkan lah, secara terus sepenuhnya. kemudian gini menurut saya. Jadi dogma-dogma itu diberikan kepada masyarakat dan harus diyakini. Kalau tidak diyakini, dosa. Iya kan? Oh, Nah, itu kan berbahaya. Lah, manusia itu kan punya titik ibadah masing-masing kan. iya. Tidak harus sama. Sekarang ini kan disamakan. Hmm. Kan nyun sewu. Salamnya orang Jawa dulu ya Pak? Ketika ketemu. Rahayu, Rahayu ya. Kulon Wun. Kulon, betul. Kalau di Jawa Barat Sampurasun, Betul. Rampes. Kalau di Medan Horas. Horas. Salah satunya. Horas, gitu. Tapi kemudian diseragamkan menjadi sekarang apa? Assalamualaikum. Nah, itu bukan kepentingan Tuhan menurut saya. Itu adalah kepentingan organisasi supaya seragam. Oke. Nah, sekarang fakta loh, fakta ini. Jadi itulah bukan saya menjelekkan Islam, bukan, tidak. Karena spiritual Islam sendiri itu juga bagus. Mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan andalan itu adalah rahmat bagi semua alam. Bagi semua makhluk kan. Rahmatan lil alamin. Tapi prakteknya kan, faktanya kan kita lihat sendiri aja. Atau barangkali karena memang jenengan itu dipertemukan dengan oknum-oknum beragama yang memang seperti itu, Mas. Iya, karena hampir 90% menurut saya. Seperti itu. Kita sebut oknumnya saja. Iya, oknumnya saja. Bukan agamanya, bukan agamanya. Karena nyon sewu mereka juga dapat dari atasnya. Lah, yang menyampaikan itu kan manusia. Manusia itu kan bisa salah, bisa benar. Betul enggak? Betul. Bisa menambahi, bisa mengurangi. Iya. Tergantung dengan kepentingan pribadi. Iya. Yang saya mengelus dada itu seperti ini. Kita menceritakan sesuatu sejarah di lampau dan itu harus kita yakin ini adalah yang paling benar. Gitu loh. Karena ini sesuai dengan cerita si A sampai ke belum tentu. Maka keseimbangan manusia itu dianggap orang tidak berpikir bahwa manusia A itu selalu benar. Belum tentu. Manusia itu kan bisa salah, bisa benar. Iya, betul. Iya kan? Kalau sudah mengatakan bahwa cerita ini fix 100% benar, salah nggak? Menurut saya pas nggak kalau di pikiran jenengan? Ya belum bisa juga kan. Ya, kan gitu. Kita nggak tahu bahwa yang bercerita yang dari atas itu kemudian dia tidak punya kepentingan. Padahal manusia itu syarat dengan kepentingan. Nah, biar clear Mas, jenengan itu dengan oknum-oknum yang kita sebut tadi ya, oknum-oknum tadi, yang beragama tadi, itu oknum ecek-ecek atau tokoh? Semua lah. Aku kan kan ecek-ecek Mas. Nah, ini mulai dari ecek-ecek sampai tokoh. Oh begitu ya? Nah, saya juga meyakini bahwa tokoh yang ditokohkan itu ada salah satu yang memang benar-benar tahu kesejatian spiritual ketuhanan. Tetapi menurut saya mungkin ada kepentingan sesuatu sehingga kesejatian itu tidak diungkapkan. Sekali lagi mungkin kepentingan duniawi. Contoh Mas. Kita belajar akhirat tetapi untuk kepentingan duniawi. Saya belajar tentang dunia akhirat ya. Terus kemudian saya bisa mendapatkan untuk kepentingan makan, kemuliaan, saya dihormati. Betul. Iya kan? Oh, gitu kan? Akhirnya yang kepentingan duniawinya yang lebih tinggi mendominasi. Sekarang jangan ingat saja. Dulu, ini perkiraan karena saya tidak hidup di zaman dahulu. Zaman Nabi. Perkiraan versi jenengan ya? Iya. Jadi, pembawa ajaran ketuhanan pada waktu itu dia rela menanggung resiko atau memikirkan kesejahteraan para yang umatnya. Betul tidak? Betul. Nyun sewu, misalkan Nabi Isa, dia sampai mau menanggung dosa umatnya, gitu.
Itu kan ada sejarah, entah itu benar apa tidak kita nggak tahu. Gitu. Ada riwayatnya lah. Ada riwayatnya. Tapi bahwa kebenaran mutlak itu hanya Tuhan dan manusia itu sendiri. Gitu. Artinya bahwa para pembawa ajaran ketuhanan itu selalu memberikan yang dia punya, gitu. Sekarang kan kebalik. Saya belajar tentang, ada orang belajar tentang dunia akhirat dan sebagainya untuk kepentingan duniawi. Berarti menurut jenengan itu turunan ajaran beragama, turunannya itu saat ini sudah tidak murni dari yang awal. Iya, yang kebanyakan yang disebarkan itu akhirnya menjadikan orang itu, manusia itu berani mati untuk memperjuangkan agama. Betul tidak? Fakta loh ini. Iya. Tetapi bukan ilmu agamanya untuk bekal perjuangan hidupnya. Beda loh. Bisa memilah? Oke. Nek gak sholat, ya dosa ning akhirat. Kita lebih, padahal sebenarnya sholat itu untuk, ini nih kalau ajaran muslim ya. Yeah. Padahal sholat itu untuk ketenangan kita. Belum tentu. Ketenangan manusia itu kan tidak bisa seragam. Betul. Yang seragam itu organisasi. Dalam wujud sholat tadi. Iya, karena untuk kepentingan apa? Kepentingannya banyak. Ketika jumlahnya besar, bisa menguasai sesuatu. Gitu loh. Iya. Nah, jadi terkait ketenangan. Iya. Jadi lepas dari kekecewaan terhadap sebuah agama. Iya. Orang beragama itu tentunya kan mencari kedamaian, Iya. mencari ketenangan. Iya. Jadi agama di Indonesia dipersilakan, Iya. menurut agama A, B, C, D bebas. Cuman yang membuat nyaman itu biasanya yang dia anut. Nah, Pak Tejo sendiri setelah memeluk ajaran Penghayat kepercayaan ini mungkin kan sudah mendapatkan kenyamanan. Nah, wujud-wujud atau ekspresi kenyamanan itu bisa digambarkan nggak di Jadi gini, kenyamanan manusia itu kan berbeda-beda tadi, dan itu adalah titik ibadahnya masing-masing. Ya, misalkan manusia A, dia nyamannya mengopeni menjadi seorang wartawan, dan orang yang sesuai dengan titiknya, sesuai dengan ibadahnya, itu pasti akan berkualitas, Mas. Dan dia akan melakukan dengan ikhlas. Ikhlas, ya kan? Tahu ikhlas? Ikhlas itu kan bahasa tertinggi dalam setiap kepercayaan apapun gitu. Iya, betul. Nah, misalkan ada orang dia sebetulnya dia sangat suka sekali utak-utik mesin sepeda motor atau mesin mobil dan sebagainya. Tetapi karena keadaan dia memaksa untuk menjadi seorang pemasaran atau pegawai sebuah bank, ya kan? Uang kantoran. Oke, di situ dapat materi banyak, ya. Tetapi manusia itu kan dia akan yang paling dominan itu dirasa. Wah, rasanya kok gak nyaman aku. Bener duit akeh, tapi nggak ada sesuatu yang gak sesuai passionku lah. Betul, gitu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Dan itu yang jenengan rasakan saat. Iya. Jenengan kembali lagi ke pertanyaannya Om Takim, bahwa jenengan sudah klik dengan yang jenengan percayai saat ini. Iya, saya sudah klik dengan apa yang saya percaya ini. Iya. Jadi bertahun-tahun lah, mungkin sudah memeluk agama A. Iya. Akhirnya beralih. Itu kan bukan perkara yang mudah. Iya. Banyak sekali pemikiran atau banyak sekali pertimbangan sehingga memutuskan ke sekarang ini ya. Itu di titik mana Pak Tejo itu sampai bisa memutuskan itu? Saya berpikir karena sampai di titik gini.
ketika suatu ajaran ketuhanan itu tidak mengajarkan atau mengamalkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah yang membuat saya. Maka saya memutuskan itu karena semua yang dari luar itu tidak mengakomodir. Tidak mengakomodir. Apa yang ada di lokal. Atas yang jenengan temui maksudnya? Iya. Lah sekarang di kebanyakan saja Mas, contoh. Nyun Sewu ini bukan merendahkan, ini bukan menjelek-jelekan agama, tidak. Tapi lihat saja di pondok-pondok pesantren. Apakah mereka mengajarkan gamelan? Apakah mereka mengajarkan gending-gending? Apakah mereka mengajarkan wayang? Paling mereka hanya mengajarkan tentang semuanya diarabkan. Musik saja padang pasir. Bahasa padang pasir. Makan, berak, dan lain sebagainya itu harus dengan bahasa Arab. Iya kan? Padahal manusia itu kan punya bahasa sendiri dengan Tuhannya. Tidak harus Arab. Tidak harus. Tidak harus Arab, tidak harus Ibrani, atau tidak harus apa. Sesuai dengan dia yang paham. Gitu. Misalkan, Anda dipaksakan untuk berdoa dengan bahasa Ibrani. Dan jenengan tidak mudeng. Akhirnya kan Tuhan juga, wih, ra mudeng bahasamu kok. Makaramu piye gitu loh. Kan kamu nggak tahu yang kamu ucapkan. Oh, jadi kan mungkin lebih konkretnya kan kita itu berdoa itu kan diucapkan secara lisan. Iya, boleh secara lisan atau secara dalam hati. Diyakini dalam hati dan dilakukan dalam perilaku. Iya. Nah, di sisi lain kalau kita menggunakan bahasa asing, iya, itu kan hanya secara lisan. Gitu. Arti makna turunan dari bahasa dari doa itu kan kalau kita nggak mudeng bahasanya yuk rada angel. Iya kan gitu. Dan itu jenengan sebagai Mas Tejo dengan Kapitayan tadi. Iya. Tuhan itu maha ini ya, maha mboh. Ya maha gaul tadi ya, maha mboh. Maha mboh. Satu lagi Bang. Iya. Kaitannya sama jawaban dengan tadi. Tapi enaknya kayak nungguinnya. Menjadi perdebatan sebenarnya. Iya, iya. Jadi ini biar tidak menimbulkan pertanyaan publik ya. Saya sendiri mendengarkan secara langsung tertarik ya berbincang panjang tanpa harus web seperti ini. Iya. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan saya, yang mungkin agak mohon maaf ya, iya, Pak Tejo ya. Jadi ketidakpahaman atau kurang mengertinya dari agama yang sebelumnya sehingga menyebabkan memilih ini, atau memang ini sudah di titik klimaks Pak Tejo untuk beralih ke ajaran yang sekarang, atau iya, memang kepercayaan dulu kepercayaan ya, atau memang yang dulu Indonesia ya ilmunya tengah-tengah terus ini sehingga memutuskan ini, atau gimana ya? Enggak, ya memang saya sudah menjadi titik klimaknya bahwa agama atau ajaran spiritual apapun ketika tidak memayu hayuning bawono, ya kan, itu menurut saya tidak pas. Oke, diucapkan secara lantang, kita harus rahmat kepada semua alam. Tetapi prakteknya, nyun sewu, fakta loh ini. Ini bukan saya mengada-ngada, itu fakta saja. Menurut saya itu tidak pas. Jadi maka saya klimaknya di situ. Jadi itu gini, Mas Tejo ini itu dulu sempat organisasi agama yang notabene cukup besar di Rembang maupun di Indonesia, gede agama. Nah, ikut itu dan lain sebagainya. Makanya saya sempat kaget ketika Mas Tejo itu mendeklarasikan diri menghayat kepercayaan sebagai penghayat kepercayaan. Karena waktu itu aku ngerti nih, yo kumpulannya karo tokoh-tokoh itu tadi. Wong-wong Mesiran kabeh malah kumpulannya. Tapi kok berarti mungkin lebih ke jenuh itu tadi. Iya. Jenuh ya? Betul. Karena sudah tahu iki sing pol pentite wae koyo ngene gitu. Iya. Gitu enggak? Betul, iya betul. Artinya bahwa maka manusia itu janganlah berhenti berpikir. Ketika kamu diharuskan untuk mempercayai sesuatu, itu sudah kamu diajak untuk berhenti berpikir. Tapi bisa disebut gini, Mas. Nek saya bertanya secara gamblang. Iya. Sebelum jenengan menyatakan diri
sebagai penghayat kepercayaan, kapitayan tadi, ajaran agama jenengan sebelumnya itu separuh-separuh atau wis ngaji katam bahasannya ya, gitu. Enggak lah. Kalau manusia itu kan karena ada sesuatu yang tidak nyaman, itu akhirnya kan tidak mempelajari secara katam pun kalau ada kepentingan itu tadi, orang sudah disuruh untuk tidak berhenti berpikir gitu. Itu saya nggak nyaman. Oh begitu. Jadi sebenarnya jenengan sudah berusaha untuk itu. Iya. Tapi tidak menemukan titik kenyamanan di ajaran tersebut. Iya. Karena waktu itu juga sempat bergabung di FKUB juga loh. Forum Kerukunan Umat Beragama. Mas Tejo ini. Dan makanya kemarin sempat jadi perbincangan juga dengan teman-teman FKUB, Mas. Iya. Pas ketemu gitu. Tejo ini piye toh? Ya. Karena yang notabene juga aktif loh. Saya menilai Mas Tejo aktif di FKUB, juga di organisasi keagamaan tadi, begitu. Jenengan dengan mendeklarasikan seperti ini, menurut jenengan, apakah bisa membawa keberagaman itu tadi, Mas? Atau seperti apa? Jadi ketika saya mendeklarasikan seperti itu, bagi manusia-manusia yang tidak mau berpikir, itu pasti akan menjauh dengan saya. Menganggap jenengan sebagai salah benar. Karena tidak sesuai dengan dia. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan itu untuk berbeda-beda. Termasuk kepercayaannya. Sudah menjadi kodrat ya. Berbeda-beda. Maka ketika tidak mau menerima perbedaan dan memahami, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak toleransi. Gitu loh. Nah, tapi saya juga menganggap bahwa ketika mereka sudah mulai tidak toleransi dengan budaya lokal, kearifan lokal, saya anggap mereka ada tujuan-tujuan tertentu untuk merusak itu, dan itu sudah terbukti dari garis keras maupun garis tidak keras, kultural maupun struktural. Iya, ya? Iya betul. Oke. Jadi kan semua itu kan kita dipersilahkan untuk memilih. Iya. Gitu ya. Karena manusia itu sejatinya diciptakan berbeda-beda. Iya. Dan jenengan memilih jalur ini yang tidak yang tidak beristilah. Iya, tidak beristilah. Menurut saya memang yaitu tadi Tuhan Maha Embuh itu tadi. Maha Embuh tadi. Iya. Penjabarannya soalnya cukup luas. Tuhan Maha Embuh. Kaitannya, iya. Kalau Tuhan Maha Embuh ini, Pak Tejo. Jadi semua agama itu menjualnya kan surga dan neraka. Iya. Nah kalau berbicara Tuhan Maha Embuh, iya. Kaitannya dengan penghayat kepercayaan. Kepercayaan nanti, apa yang dijanjikan ini tadi Tuhan Maha Embuh tadi ke depannya? Yang namanya Tuhan Maha Embuh itu ya embuh, Mas. Artinya tidak menjanjikan apa, tidak menjanjikan sesuatu sehingga kamu menjadi termotivasi. Nah, motivasi sendiri itu kan nafsu. Motivasi itu nafsu, Mas. Saya kepengen menjadi orang baik, itu saya nafsu, Mas. Dan apalagi lebih parah, saya menjadikan Anda menjadi orang baik, itu nafsu juga. Dan jenengan menghindari itu. Dan saya memang menghindari itu. Tapi jenengan mengamini nggak dengan kepercayaan jenengan yang baru ini? Iya. Adanya surga dan neraka. Saya tidak, gini, oke lah. Itu tak amini. Cuman surga dan neraka itu ketika kita di dunia. Rasa, gitu loh, itu adalah surga dan ketika kamu melakukan sesuatu yang salah, itu saya yakin neraka akan datang. Dirasa loh, Mas. Itu saya yakin pasti. Diakui dan tidak, itu pasti datang. Ketika kamu melakukan sesuatu yang positif, itu akan mendapatkan energi positif juga. Gitu loh. Masalah entah itu nanti surga dan neraka, kita nggak tahu gitu loh. Orang-orang yang berbicara surga dan neraka kan mereka tidak pernah ke sana. Iya, dan jenengan mengistilahkan surga yo yang kita rasakan saat ini, iya. Ketenangan hati. Iya, ketenangan rasa hati, yang nyaman. Rasa yang nyaman. Dan neraka itu juga akan muncul ketika kita di dunia. Iya, ketika saya menabuk Mas Didin, wah, setelahnya kan gak enak ya rasanya. Itu pasti. Rasa gak enak itu menurut saya adalah neraka. Itu adalah neraka. Gitu.
rasa yang nyaman adalah surganya. Tapi bagi orang yang bebal, tidak mau berpikir dengan rasanya, tidak berpikir dengan akalnya, gitu ya. Ya sudah, ini nggak mikir gitu loh. Oke, lanjut dari surga dan neraka. Artinya, karena ini seru, mulai seru. Tapi jenengan juga mempercayai tentang kehidupan setelah kita meninggal. Karena saya belum pernah mati, jadi saya tidak meyakini, Mas. Tidak meyakini. Tidak meyakini. Kehidupan itu selesai setelah kita Iya. kubur. Tidak tahu, kan banyak versi kan. Iya. Ada orang yang meyakini bahwa ada reinkarnasi, ya kan? Ada yang meyakini bahwa wes bar mati ning dunia ya wes bar. Kita nggak tahu karena mereka yang berbicara pun tidak pernah ke sana, saya yakin kok. Iya, betul. Tapi jenengan berbicara seperti ini, Mas. Andai dengan pernah nggak sih, Mas, ngobrol seperti ini dengan mereka yang beragama? Ya aku ya beragama sih, cuma maksudnya mereka yang beragama ini saklek gitu. Iya. Pernah enggak, Mas? Pernah. Bagi orang-orang yang tidak mau berpikir, itu pasti menolak. Akan menjadi perdebatan. Tadinya ke toleransi ya. Ya, baik ke toleransi karena informasi yang dia dapatkan, gitu loh. Walaupun dari kecil sudah diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 3. 3. Maka sampai dewasa pun karena dia tidak mau berpikir, akhirnya dia akan menjawab 3. Padahal sebenarnya 2. Nah, gitu loh. Jadi dengan memilih 2 itu terus tadi. kemudian ada lagi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan ketika manusia itu hanya berpikir pada 4 tambah 4 sama dengan 8. Tapi kalau orang yang mau berpikir, ada 5 ditambah 3 menjadi 8. Bisa kan? Sama gitu. Oke, jadi secara prinsipnya memang prinsip beragama itu kan sebenarnya kalau menurut pengetahuan saya kan memang sama sih, Mas. Iya. Antara Islam, Buddha, Katolik, Sama Kristen, spiritual ketuhanan. dan sebagainya. Yang menjadi susah itu karena banyak kepentingan oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi spiritualnya itu. Dan yang bisa menyampaikan itu adalah Orang-orang yang menjadi pemuka gitu loh. Nah, pemuka sendiri adalah manusia. Nah, manusia itu bisa salah, bisa benar. Kan itu tadi kembalinya. panas sih. Bukan sih, ini untuk sebenarnya untuk meluruskan saja sih bahwa nek kue Islam ya wis Islam wae gitu. Islam yang tidak hanya sebatas KTP begitu kan. Gitu ya Mas. Mencari kedamaian dan sebenarnya surga neraka di dunia itu memang ya emang ada dan itu pun diajarkan juga dalam ajaran-ajaran agama. Jadi ketika kamu melakukan sholat dan kamu menemukan kenyamanan, silakan, boleh. Tapi ojo aja secara apa namanya maksa gitu loh. Bahwa ini loh yang paling benar. Ini loh yang paling nyaman. Oh, itu yang menjadi masalah gitu loh. Oke, saya melakukan misalkan meditasi, awak hening. Terus kemudian saya memaksa bahwa kowe kudu kaya aku. Enggak bisa, Mas. Itu enggak boleh. Nah, itu yang dipraktekkan ketika manusia-manusia itu menerima dogma itu tidak mau berpikir dan akhirnya mereka hidupnya berjuang untuk agamanya gitu loh. Kan seperti itu yang menjadi persoalan. Mas, dengan kepercayaan jenengan ini, Mas. Keluarga gimana, Mas? Istri saya masih Islam. Anak saya yang sudah besar masih Islam. Masih Islam. Masih Islam. Nah, kemudian dari situ saya mendapat pelajaran. Gitu. Ketika perempuan, ya kan, di dalam agama sebelumnya, di dalam agamanya mereka, dia, istri saya itu, bahwa Tuhan yang paling nyata yang di dunia adalah suaminya. Betul? Tuhan yang paling nyata di dunia adalah suaminya. Tetapi ketika suaminya mengajak seperti ini, dia tidak mau. Karena apa? Dogma yang sudah melekat itu mengalahkan Tuhannya sendiri. Paham.
Dogma, karena manusia tidak mau berpikir, itu akan mengakibatkan menuhankan dogma itu tadi. Bukan menuhankan Tuhan sendiri. Jadi istilahnya menuhankan agama, bukan menuhankan Tuhan sendiri. Artinya jenengan bisa disebut masih berselisih paham dengan istri tentang itu, Mas? Kalau masalah di KTP berselisih paham, nggak masalah, silahkan. Saya juga toleransi gitu. Saya ajak mereka untuk melestarikan kebudayaan Jawa, ya kan? Tapi mereka tidak mau memakai kebaya sehari-hari. Kemudian lepaslah jilbab. Jilbab itu bukan budaya Islam, tapi budaya Timur Tengah. Iya. Tetapi karena kepentingan, akhirnya diklaim bahwa hijab itu adalah orang Islam. Padahal yang berhijab, Kristen Ortodok pun juga sama, mereka berhijab. Karena Timur Tengah kan. Tapi karena ada kepentingan, akhirnya dibuat bahwa ini loh busana yang paling bagus. Tirulah si ini gitu. Ini yang padahal setiap manusia itu punya lokasi dan tempat yang sesuai dengan kontur dan suhu dan lain sebagainya kan masing-masing gitu loh. Oh iya. Wis ono nggone dhewe-dhewe. Iya. Tidak bisa dipaksakan budaya luar untuk kita pakai di sini dengan dalih apapun itu. Iya. Artinya, tapi bener, Mas. Masih berselisih paham tentang itu. Belum terjawab soalnya. Iya, belum. Masih berselisih paham tentang itu. Saya sempat gini. Dia minta skincare. Oke, tak belikan. Tak kasih uang 500 untuk beli ya. Skincare. Tapi syaratnya siji, kowe balik Jawa, mulih Jawa. Artinya hatinya mulih Jawa gitu. Nah, adat Jawa juga dilestarikan. Sampai tak belikan jari itu selama 5 bulan itu nggak dipakai. Akhirnya ya wis lah nanti wonge menungso do gak gelem balik Jawa ya tak sarungno ning wit. Tak blebetke ning wit Di pohon. gitu. Itu jenengan pernah enggak, Mas, dengan pemikiran jenengan yang seperti ini kenotok, kena stempel bahwa jenengan adalah sosok yang radikal gitu. Ya, itu kan bebas orang berpikir gitu. Saya dianggap radikal ya monggo. Saya dianggap tidak radikal ya monggo. Selama saya ini tidak merusak apapun gitu. Saya tidak merusak apapun. Saya hanya berbicara tentang fakta. Iya. Iya kan? Iya. Versinya jenengan. Versinya saya gitu. Saya tidak merusak apapun. Ketika ada manusia-manusia yang tersinggung tentang seperti itu, ya karena mereka duluan sudah menyinggung, sudah tidak mengakui leluhur-leluhurnya dan mengagungkan leluhur bangsa asing gitu loh. Karena mereka dahuluan. Kenyataannya lah, nyun sewu, mohon maaf, banyak pemuka-pemuka agama terus kemudian menyatakan bahwa leluhur Jawa itu demit, iblis dan lain sebagainya. Iya. Adakah orang Jawa yang menuntut secara hukum? Enggak ada sih. Enggak ada kan? Tapi lihat saja kasus yang kemarin Ahok. Hanya secuil saja dianggap penistaan dan demo berjilid-jilid. Kita kan bisa membedakan dan kita bisa berpikir gitu ya. Seperti itu. Itu berarti tentang mayoritas dan minoritas. Iya. Karena setiap mayoritas, ya kan, itu akan bisa menguasai, ya kan. Tetapi orang yang mayoritas ketika mau mengalah demi kepentingan bersama, itulah yang dianggap kerukunan sejati. Dan jenengan menilai saat ini? Saya saat ini belum itu tercapai, belum tercapai, karena negara ini sudah penuh banyak manusia-manusia yang berkepentingan berjuang untuk agamanya, bukan berjuang untuk kemanusiaan. Ya. Nyambung yang tadi, dampak setelah jenengan mendeklarasikan diri sebagai penghayat kepercayaan, baik itu di masyarakat, dari keluarga kan tadi sudah ada dampaknya. Artinya yang masih berselisih paham dengan istri
ataupun anak sulung. Bukan anak sulung. Anak sulungnya istriku. Anak Dan sulung. anak nomor ya anak-anakku yang masih sudah gede lah. Dengan keluarga lah ya. Dengan keluarga. Ini dampak di masyarakatnya seperti apa? Dampak di masyarakat ya banyak teman-teman yang hanya pemahamannya hanya satu arah, akhirnya ya menjauhi saya. Menjauhi sampai menjauhi bener gitu? Mas? Iya. Karena apa kata? Ya kata nggak mereka? tahu. Apakah khawatir ikut gitu atau bagaimana? Ya mungkin juga bahwa mungkin pemahamannya mereka mungkin wah, Tejo mau ora bener. Mungkin juga kita kan nggak tahu gitu. Pola pikirnya mereka bahwa ketika tidak sama dengan mereka itu salah. Gitu. Dan itu jenengan nyaman? Saya nyaman karena saya sudah menemukan inilah Tejo. Gitu. Dan jangan bangga dengan itu. Iya, saya bangga. Ya sebetulnya tidak ada yang saya banggakan sih. Apa yang kita banggakan untuk? Maksudnya untuk dengan memproklamirkan sesuatu kan itu menjadi sebuah. Ya, saya setelah menemukan saya sendiri gitu loh. Ada ketuhanan, ada Tuhan di dalam diri saya dan saya mau berpikir gitu. Mas, penghayat kepercayaan yang jenengan sebut kapitayan tadi ya, kan tidak beristilah kan tadi ya. Tapi tentang kitab atau cara beribadah itu gimana, Mas? Kitabnya jenengan apa? Nah, kalau kitab itu kan kitab apa? Gitu? Kita nggak punya. Kitab adalah alam semesta. Alam semesta adalah kitab saya. Semua kehidupan yang saya lihat dan saya rasakan itu adalah kitab saya. Yang menjadikan ajaran jenengan. Iya. Itu adalah salah satu ayat kehidupan kita. Dengan pengalaman kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Itu adalah salah satu ayat-ayat Tuhan juga itu. Contoh, Mas, contoh. Contoh misalkan. Ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka, ya kan? Tetapi karena pikiran dan akal yang salah, itu kita tidak melakukan sesuatu untuk mereka. Intinya gini, ketika manusia itu mampu melakukan, tetapi dia berpikir dan tidak melakukan sesuatu, itu adalah suatu kesalahan. Itu adalah bentuk ketidakpatuhan atau tidak beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya dia mampu, tapi memilih untuk tidak melakukan. Iya. Itu sudah mencederai. Sebenarnya. Mencederai. Dan ibadah yang jenengan lakukan, Mas? Ya, saya beribadah itu kan seperti ini. Beribadah itu ketika saya menjalani diri saya. Tejo, kowe dadi tukang rosok, ya nikmati dadi tukang rosok beribadahmu di sana. Tapi kalau ritual kan berbeda. Ritualnya. Nah, setiap manusia itu kan ritualnya kalau di organisasi akan disamakan. Tetapi kalau spiritual ketuhanan sebenarnya tidak disamakan, bebas. Kalau saya punya ritual ya untuk awak ening. Artinya apa? Kita bersemedi atau meditasi bahwa awak ening itu artinya mengheningkan pikiran dan lain sebagainya menjadi suwung gitu. Itu latihan, perlu dilatih, Mas. Perlu dilatih bahwa kita menghadap Tuhan dengan cara masing-masing itu. Kalau saya kan pakai awak ening itu tadi. Dan secara rutin itu, Mas? Ya, semampunya saja, tidak harus rutin. Ketika kita mau melakukan ya lakukan. Tidak memaksakan gitu. Ketika tidak ada rasa kepingin melakukan ya sudah tidak. Itu adalah sebuah ritual yang jenengan lakukan dan sebenarnya itu juga ritual semacam itu kan tidak harus yang hanya penghayat kepercayaan. Tidak semuanya boleh. Karena iya, mau untuk membaca diri kita sendiri dan mengosongkan diri kita sendiri, menetralkan bahwa kita tidak punya sesuatu yang kemelekatan yang ada di dunia. Kemelekatan kita lerepkan gitu, kita heningkan. Coro Indonesia ini bermeditasi gitu ya. Iya. Coro Timur Tengahnya itu wiridan. Ya. Nek coro Jawa nih itu ruwatan gitu, Mas. Itu kan
Ya, itu kan ritual itu. Ritual gitu kan. Bebas gitu loh. Ketika dia nyaman dengan wirid, ya kan, ada yang wirid dengan suara atau dengan kata-kata, ada yang wirid melakukan. Dia melakukan wirid artinya tidak hanya di mulut, tapi melakukan kegiatan A secara terus-menerus. Gitu. Itu wiridan. Berarti kapitayan yang jenengan maksud itu bukan kejawen kan Mas? Ya, kalau di Kejawen ya namanya Kejawen, kalau di Sunda Wiwitan ya Sunda Wiwitan, kalau di Kalimantan namanya ya Kaharingan. Itu kan salah satu kapitayan, kepercayaan lah. Kepercayaan kepada Tuhannya masing-masing. Tapi jenengan tidak mengistilahkan bahwa kepercayaanku ya Kejawen, enggak ya? Enggak. Beda kan ya? Beda. Ya. Jadi Kejawen itu salah satu kepercayaan. Agama-agama pun itu juga mengajarkan kepercayaan. Gitu loh. Ada yang menganut, ya kan? Kita kan banyak yang menganut, bukan menghayati. Dengan golongan tertentu. Iya. Oh. Jadi ketika hanya menganut itu kan artinya bahwa dia menganut orang lain, bukan dirinya sendiri. Tapi kalau menghayati dengan Tuhannya sendiri, Tuhan itu kan berada di setiap insan masing-masing. Makanya istilahnya penghayat kepercayaan, bukan penganut kepercayaan. Iya. Oke, sip. Nah, untuk kehidupan interaksi sosial, Mas, harus disebut, apalagi di Rembang gitu ya. Tahlil, sholawatan, terus tradisi-tradisi setelah orang meninggal dan lain sebagainya. Jenengan masih mengikuti seperti itu? Ya, kalau diundang untuk namanya kita kerukunan, ya kita hadir, Mas. Kita hadir. Kalau jenengan sendiri yang melakukan? Saya tidak, karena saya tidak melakukan itu. Terakhir nih Mas, yang tentang ini. Jenengan sendiri untuk tata cara berkehidupan, atau ya paling gampangnya, besok jenengan akan, semua orang pasti meninggal, ya kan? Jenengan akan meninggal dikuburkan dengan cara apa, Mas? Ya, bagi saya sih, Inwan saya belum, Mas. Saya belum memikirkannya, karena saya belum tahu waktu saya meninggal kapan. Terserah yang hidup. Ketika orang meninggal, itu kan sudah tidak terpakai jasadnya. Ya, itu terserah yang hidup. Kalau dia betah dengan baunya, ya dibiarkan saja. Kalau tidak betah, ya dikubur, gitu aja. Tapi kan jenengan menyebut belum menentukan. Ya, saya belum menentukan. Artinya akan ada waktunya untuk menentukan. Akan ada waktunya. Tapi entah kapan saya tidak tahu. Dan dengan cara apa? Dengan cara apa, saya juga belum memikirkan. Karena saya juga nggak tahu kapan mati saya. Gitu. Mas, mungkin jenengan ada pesan, Mas, ke teman-teman semua nih. Antara agama, terus penghayat kepercayaan, dan lain sebagainya. Seperti apa, Mas? Apapun spiritual yang Anda pelajari melalui agama maupun apapun, berpikirlah dan jadilah diri sendiri. Karena yang sejati ada di dalam diri kamu sendiri, bukan orang lain. Aplaus dulu. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Apapun, mau kamu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita benar-benar mempercayai sesuatu itu, ya kita jalankan atas diri kita sendiri. Iya. Bukan atas ketakutan kita terhadap suatu hal yang diajarkan. Aku wedine mlebu neraka, aku wedine. Tapi ya kita beribadah atas kenyamanan kita sendiri. Begitu ya? Iya. Meskipun itu memang sebuah kewajiban kalau dalam Islam, kalau dalam Katolik Kristen mungkin ke gereja gitu kan. Iya. Betul nih Mas ya? Iya. Jadi setiap spiritual organisasi itu punya kewajiban. Iya. Iya. Tapi kalau ketuhanan kewajibannya hanya satu, beribadah dengan cara yang sesuai dengan kemampuan. Oke, begitu? Ada tambahan lagi Mas? Enggak ada. Oke. Harapan karena ada harapan enggak Mas? Enggak ada harapan lah. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton channel ini. Saksikan terus channel-channel berikutnya.
kita kasih aplaus dulu buat narasumber malam hari ini. Karena matur nuwun, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. ini salam yang merangkul semua. Oke, sip. Yuk, aplaus dulu. Tetap di Ngobrol Saru. Partai Kami Seru.